Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula bagi saudara-saudara yang di rumah pada saat ini. Kita akan memulai peribadatan kita pada hari ini, dan kiranya kehadiran Tuhan dalam peribadatan ini dapat kita alami bersama. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 397. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, di awal ibadah ini marilah kita bersama-sama takyub kepada Tuhan dengan kita memperhatikan Mazmur pasalnya yang ke-35 ayat 18. Demikian yang tertulis di situ. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu bentuk ketakyuban kita, kekaguman kita kepada Allah adalah dengan memuji-muji Dia. Di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah orang banyak, Tuhan Allah yang menjadi junjungan kita adalah Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam segala kemuliaannya. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama.
bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mohon Ia yang menolong kita sembari kita bersama-sama juga memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Allah yang Maha Tinggi, yang mau mengenalkan diri kepada kami di dalam Sang Kristus Yesus. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kembali kami Engkau izinkan untuk berkumpul di dalam ruangan ini, di mana kami boleh berkumpul dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami, supaya kami kembali memuji-muji dan memuliakan nama-Mu sebagai ekspresi kekaguman kami atas kebaikan yang luar biasa daripada-Mu. Di tengah-tengah pujian kami sebenarnya kami juga merasa malu atas kesalahan dan dosa yang masih sering kami lakukan karena kami hanya mengikuti kehendak kami sendiri. Dan kami kurang dengar-dengaran atas kehendak Tuhan agar kami senantiasa peduli dan mengasihi sesama di sekeliling kami. Itulah sebabnya maka pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami itu, sehingga ketika kami memenuhi undangan-Mu masuk di dalam ibadah kali ini, sungguh-sungguh kami mendatangi hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati dan kesucian yang berasal daripada-Mu karena Engkau mengampuni kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dan semua yang terlibat di dalamnya di bawah kuasa kasih-Mu dan atas perlindungan-Mu pula, maka ibadah ini akan berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menerima berita anugerah yang akan kita ambil dari surat Roma pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya
tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan kita menyatakan salam damai. Salam damai. Silakan duduk kembali. Tibalah waktunya kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan, dan karena itu mari kita bersama-sama menyerahkan hati, pikiran, dan seluruh jiwa raga kita supaya hanya dikuasai oleh Tuhan semata sehingga kita dapat memperoleh makna yang baik untuk bekal kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, Tuhan, menyerahkan hati, pikiran, dan seluruh jiwa raga kami supaya Engkau yang menguasai kami, sehingga ketika kami membaca sabda firman-Mu, Engkau akan memberikan kepada kami hikmat untuk memahaminya, sehingga makna-makna baru dan menggugah kami akan merasuki kami, dan itulah yang akan menjadi panduan dan suluh di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berfirmanlah kepada anak-anak-Mu ini, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Saya akan membaca bagi saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takyub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi
Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takyub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, Injil Markus ini lambangnya adalah singa. Jadi 4 Injil itu kan masing-masing punya lambang. Matius itu manusia, Markus itu singa, Lukas itu lembu, dan Yohanes itu elang atau garuda atau ya burung Raja Wali gitu. Nah, kenapa disebut dengan atau dilambangkan dengan singa? Karena Injil Markus ini tidak, orang Jawa itu bilangnya gak kakean cangkem. Tidak banyak kembangannya itu kalau bagi orang Jawa. Kalau bagi kita kan istilahnya orang Malang kan begitu ya. Jadi Yesus itu diceritakan hadir dan langsung berkarya, makanya pada pasal 1 itu Yesus sudah bekerja. Beda dengan Injil-Injil yang lain, pasal 1 itu belum, masih penjelasan. Kalau Matius itu dimulai dengan silsilah ya kan. Kalau Lukas itu maksudnya Injil ini dicatat, penjelasan kepada Theophilus. Kalau Yohanes itu lebih kepada hal-hal yang bersifat filosofis ya. Pada mulanya adalah firman dan sebagainya. Tapi kalau Injil Markus ini enggak, to the point. Jadi pada pasal 1 itu Yesus sudah langsung ditunjukkan berkarya. Ya. Bahkan disebutkan di sana ada tertulis ya, di dalam kitab Yesaya, "Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau," dan sebagainya. Ini seperti seruan seruan orang di padang gurun, laksana singa yang mengaum-ngaum ya di padang belantara. Jadi sudah langsung berkarya. Ya memang keempat Injil itu dicatat dengan perspektif yang berbeda atas peristiwa yang sama, supaya kita menjadi lebih kaya di dalam pemahaman. Demikian pula yang menjadi perikop kita pada saat ini. Tiba-tiba Yesus sudah dihadirkan dengan kekaguman dari para orang-orang atau para audiensnya, para pendengarnya, para pemirsanya. Ditunjukkan di sana bahwa para pemirsa yang tidak lain adalah orang-orang Yahudi di wilayah utara Israel atau di daerah Galilea. Itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa mendengarkan khotbah, terbiasa mendengarkan pidato dari kelompok agamawan, ya, para imam maupun orang-orang Farisi. Ya, Farisi itu partai keagamaan konservatifnya orang-orang Yahudi. Tetapi ada yang beda. Apa yang membedakan? Lah ini yang disebutkan secara eksplisit oleh Injil Markus. Apa itu? Bahwa
Yesus itu tidak sekedar ngomong, tidak sekedar bicara, tidak sekedar berkata-kata, tetapi dari kata-katanya itu ada kuasa. Dan kuasa itu langsung diperhadapkan kepada roh jahat yang mengintimidasi, yang mengancam, yang menimbulkan ketakutan pada diri manusia. Artinya kuasa yang Yesus tunjukkan adalah kuasa untuk mengusir ketakutan dari para pemirsa. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudara bayangkan ya, bahwa pada pasal 1, ini baru pasal 1 kita bicara di Injil Markus ini sudah ada pengakuan, dan yang mengakui itu bukan orang yang pro kepada Yesus. Yang mengakui itu justru kekuatan yang menjadi musuhnya Yesus. Pengakuannya apa? Engkau itu adalah yang kudus dari Allah. Ini bukan kata murid-muridnya yang baru dipilih loh ya. Ini kata-kata dari roh jahat yang merasuki salah satu jemaat. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Orang-orang begitu takjub karena kata-kata Yesus itu bukan sekedar pidato omong kosong, tetapi pidato yang sungguh bisa menundukkan anasir-anasir yang membuat orang itu ketakutan. Ini yang menjadi perbedaan. Ini yang membuat orang-orang itu terkagum-kagum. Membuat orang-orang atau pemirsa itu takjub. Nah, saudara-saudara, tadi ketika menjelang saya masuk ke dalam ruangan ini, ketika masih bersiap-siap di konsistori, kami sempat berbincang-bincang bagaimana situasi kondisi saat ini. Ya, situasi kondisi saat ini kalau masuk di sebentar lagi kita masuk di bulan Februari. Bulan Februari itu artinya sudah 1 tahun kita ini diliputi oleh ketakutan akibat pandemi COVID-19. Itu kan mulainya rame kalau di Indonesia kan pada bulan Februari tahun lalu. Walaupun di luar negeri itu sudah mulai isu-isunya mulai gencar tuh sudah sejak bulan Oktober 2019, tapi di Indonesia ini baru mulai rame itu tahun 2020 bulan Februari. Sekarang tahun 2021 bulan Februari dan kita semua masih pakai masker. Ya, ini karena saya jauh saja jadi saya lepas. Ya. Artinya apa? Kita sebenarnya masih diliputi kekhawatiran. Boleh enggak Pak khawatir? Boleh. Tapi jangan kekhawatiran itu kemudian mengharu biru, lalu kita melupakan bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang mengagumkan, yang kuasanya itu bahkan bisa muncul hanya dari kata-katanya saja, dari sabdanya yang hidup itu. Siapa yang mengatakan itu? Kalau kita melihatnya dari perspektifnya Injil Yohanes, yang mengeluarkan kata-kata tak lain dan tak bukan adalah Sang Logos itu sendiri, Sang Firman yang sejati, yang keluar dari Sang Theos, keluar dari Allah sendiri yang menciptakan dunia ini. Kata-kata itu adalah kata-kata yang menggugah. Kata-kata itu adalah kata-kata yang menepiskan ketakutan, menepiskan kekhawatiran, kata-kata yang memberikan pengharapan dan memenuhi setiap pengharapan akan hal yang baik itu, sehingga pengharapan itu tidak menjadi sia-sia.
Dan disitulah sebenarnya alasan kita untuk tetap berbahagia. Sebab siapapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian itu adalah para kekasih Tuhan, para kekasih Allah yang logosnya, firmannya telah menjadi sarks, telah menjadi daging, telah menjadi antropos manusia, yaitu Yesus Kristus, yang bukan sekedar menjelma menjadi seonggok daging, tetapi menjelma menjadi manusia yang punya kuasa yang membedakan ia dari manusia-manusia yang lain, yang hanya sanggup berkata-kata tanpa kuasa, berkata-kata tanpa tindakan, dan itu dibuktikan langsung. Bukan orang yang pro dengan dia yang mengakui, tetapi justru roh jahatlah yang mengakui bahwa ia adalah yang kudus dari Allah. Ini pengharapan. Jangan sampai di tengah-tengah situasi kondisi kita yang sekarang bukan hanya terkena pandemi, kena apalagi cuaca ekstrim, kena apalagi longsor, kena apalagi gempa bumi, kena apalagi banjir, sudah kena penyakit, ditimpa bencana, kurang celaka apalagi kita ini coba. Iya toh? Celaka, malapetaka bisa datang kapan saja, bisa datang dari siapa saja, dari apa saja, di mana saja. Artinya apa? Kita ini selalu dibayang-bayangi oleh malapetaka, tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak sekedar menjanjikan malapetaka itu akan sirna. Lebih daripada itu, bahwa di tengah-tengah malapetaka apapun juga, entah itu alam, entah itu sosial, karena tingkah kita sendiri, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan membersamai kita. Bukan sekedar dengan kata-katanya yang mendayu-dayu menghiburkan, tetapi dengan kuasanya yang luar biasa. Itulah pengharapan kita. Maka mari bangkit. Maka mari kita mengagumi Dia. Perasaan takyub, perasaan kagum itu akan menimbulkan kegembiraan. Perasaan takyub, kagum, dan dilindungi oleh Tuhan akan menimbulkan cinta yang luar biasa kepada siapa saja. Dan orang yang mencintai adalah orang yang mudah untuk menjadi gembira. Dan kalau orang itu gembira, daya imunitas kita jadi tinggi loh. Kaitannya itu kan jelas sekali, ya kan? Karena dengan gembira maka tubuh kita memproduksi hormon maupun enzim yang berguna, enzim yang baik, hormon yang baik bagi kesehatan kita. Inilah yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kalau sudah di tengah ancaman, penderitaan, malapetaka, kita susah, sedih, khawatir, takut, apa yang terjadi? Daya imun kita turun. Iya kan? Dan sekarang kita di ruangan ini nggak ada yang tahu loh siapa yang sudah kena. Iya kan? Tapi puji Tuhan masih bisa berada di sini. Artinya Tuhan masih juga memberikan pengharapan. Dan itu karena cintanya yang penuh kuasa, yang bukan hanya karena diakui oleh manusia, tapi juga diakui oleh roh-roh jahat,
bahwa dia memang yang kudus dari Allah. Itulah pengharapan kita, itulah pegangan hidup kita. Pulang dari sini, tebarkanlah cinta, buatlah orang untuk minimal tersenyum, supaya mereka juga meningkat daya imunitasnya. Dengan demikian, siapapun Bapak Ibu Saudara-saudara, hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi berkat dari Tuhan yang berkuasa. Kekaguman kita kepadanya adalah kekaguman yang tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, serta mengingat baptisan kita dengan mengikrarkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita deraskan doa syafaat kita sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama yang ada di sekeliling kita. Kita berdoa dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita nyanyikan atau? Ya, kita nyanyikan. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Engkau dengan kuasa-Mu yang besar kembali membangkitkan dan menggugah kami, supaya kami tidak mudah menyerah di tengah-tengah malapetaka apapun yang sedang menimpa kami saat ini, dan supaya kami tetap menjadi berkat bagi siapapun juga yang ada di sekeliling kami tanpa membeda-bedakan. Sebab Engkau telah memilih kami untuk menjadi berkat-Mu bagi segenap sesama di sekeliling kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam doa ini pun kami mengingat saudara-saudara kami. Kami mendoakan para tenaga kesehatan, para tenaga medis, para medis yang saat ini harus bergulat tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan semangat yang luar biasa untuk melayani masyarakat, supaya masyarakat dapat tetap sehat. Dan kalaupun ada yang terjangkit COVID, mereka dapat tetap diselamatkan. Dengan kinerja mereka, karya mereka yang luar biasa itu, maka
harapan yang hampir pupus boleh dipulihkan kembali, supaya kami menjadi bangkit dan tetap kami memiliki pengharapan sambil kami menebarkan cinta kasih kepada setiap orang. Kami serahkan mereka, saudara-saudara kami, para tenaga kesehatan ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau melindungi mereka, menyertai mereka, tetap dalam kondisi yang prima, sehingga mereka di dalam karya mereka tetap menunjukkan kuasa kasih Bapa. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mendoakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintahan kami, mulai dari kepala negara sampai dengan para pemimpin yang ada di lokal-lokal. Tuhan berkati, terlebih ketika mereka memberikan perhatian yang baik untuk masyarakat mereka melalui berbagai macam program, antara lain melalui program vaksinasi yang sudah mulai diterapkan dengan skala prioritas. Kiranya Tuhan berkati usaha mereka supaya penyelamatan kesehatan masyarakat yang mereka lakukan memperoleh hasil yang baik, dan kami dapat lekas terhindar dari penderitaan kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa kemalangan karena bencana alam, yaitu banjir, gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung berapi, maupun juga karena berbagai hal yang ada di tengah masyarakat kami yang membuat mereka menderita. Kiranya Tuhan melalui kami dan orang-orang yang percaya kepadamu memberikan penghiburan senantiasa, sehingga di dalam penderitaan mereka dikuatkan dan mereka merasakan betapa Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka di tengah kemalangan. Pertolongan daripadamu membuat mereka tetap dapat bertahan dan keluar dengan baik dari segala kemalangan dan penderitaan mereka. Kami serahkan mereka, baik para korban maupun keluarga mereka, ke dalam tangan kasih-Mu, supaya kuasa-Mu yang penuh kasih itu menyertai mereka pula. Kami juga mendoakan para agamawan yang ada di negeri kami, apapun juga yang mereka percayai, biarlah mereka juga senantiasa menjadi berkat bagi negeri ini, yang memberikan keteduhan hati, ketentraman jiwa, sehingga hati yang tentram itu dapat mudah menjadi gembira, bersuka cita, dan semakin mudah pula sistem kekebalan tubuh masyarakat ini menjadi baik. Itulah ya Tuhan, doa-doa yang kami serahkan dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang
Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyikan PKJ 216. Jemaat silakan berdiri. Maaf. Mari kita menyanyikan PKJ 216. Diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami atas berkat, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini dan berkatilah pengelolaannya agar dapat dipergunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah kita, tetapi bukan lagi di dalam ruangan ini, melainkan di keluarga kita masing-masing, bersama-sama juga dengan hidup bersama tetangga, bersama rekan kerja, handai taulan, dan siapa saja yang kita jumpai selama seminggu ke depan. Dan jangan pernah kita menjadi khawatir dan takut akan banyak hal yang mencoba mengintimidasi kita. Tetaplah kita percaya akan Tuhan yang sangat mengagumkan itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa memohon kepada Tuhan supaya Ia yang mengangkat kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 400, Ku Daki Jalan Mulia.
jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan menetapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah senantiasa hatimu kepada Tuhan. Dan jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan bagi kita melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.